calon wali kota yang menggunakan ini kan kita, jika saya terpilih saya akan turunkan salju. Ada 3 hal teknik bahasa di dalam wacana politik. Ini ada catatan kecil saya. Pertama itu kalau ingin membangun bahasa politik yang baik, dapat meraih simpati calon pemilih kita. Itu ini pasti berbeda antara incumbent dengan kompetitornya. ya penantang baru lah kita bilang. Pasti berbeda komunikasi politik mereka. Bahasa politiknya berbeda antara incumbent yang mempertahankan dan yang ingin mengambil kekuasaan itu. Pasti berbeda. Yang pertama bisa kita gunakan namanya itu adalah glittering generalistis. Ini hanya membangun emosional saja. Nggak ada apa-apanya. Datanya nggak ada gitu. Bisa Anda bangun ini? Bisa. Bisa. Siapa yang mau menjadi politikus atau mau menjabat? Anda gunakan ini, glittering generalistis. Misalkan mantap, kita bilang. Kita pernah dengar kata mantap gitu. Kalau mau dibuat di Kota Medan, bagus ini mantap. Mantap itu misalkan, ada slogan-slogannya. Itu yang maksud saya. Mantap. Ya paten dulu, ada ganteng. Kayak gitu. Kita nggak tahu apa ini sebenarnya. Hanya emosi saja. Bapak ini ganteng. Cocok kan gitu kan ini Bapak ini paten, istilahnya paten. Kalau saya misalkan di sini ada mantap. Mantap itu aman, T-nya tertib, A yang sekali laginya adil, B-nya bersih. Kan kayak gitu. M-nya tadi aman, man. Gitu. Nah, T-nya tertib, A yang terakhir itu adil, B-nya bersih gitu kan. Nah, mantap. Terus setelah terpilih tagline ini biarkan begitu saja. Ya mungkin para pemerhati lingkungan, orang-orang yang gelisah selama ini tentang misalkan ada satu daerah tertentu identik dengan kotor, sampahnya di mana-mana bersebaran gitu kan. Tiba-tiba datang seorang calon pejabat politik di situ karena mau menjadi kepala daerah, dia saya akan membuat satu tagline itu mantap. Aman, tertib, adil dan bersih. Nah, ketika dia berkampanye, nggak sekalipun kita tengok dia nyapu. Tapi tulisannya bersih. Gitu. Kita bingung. Jadi yang mantap yang mana nggak tahu. Yang penting mantap. Inilah emosional. General aja. Gitu nah itu bisa dibuat gitu. Terserah. Itu tagline yang selama tagline. Itu boleh ya sebenarnya. Boleh lah. Artinya ada penguatan. Itu kan simbol juga ya. Iya simbol ya kan. Mantap. Paten kita apa? Mau kita tantap bah gitu. Mantap bah. Gitu. Ini kalau ada yang pakai istilah ini di apa nih, kena royalti kan. Mantap bah gitu ya. Oke. Biasa lah itu. Kemudian ada namanya Glory Association. Ini menyandarkan kepada tokoh yang sebelumnya atas dasar prestasi kan kayak gitu. Oh, numpang tenar. Tidak ingin bilang begitu tapi ya begitulah kondisinya gitu. Dia mengapresiasi dirinya sendiri dan bahkan mengaitkannya dengan orang lain, misalkan sahabat semua suku, sahabat semua lapisan. Anda bayangkan ada berapa suku di Indonesia ini? Dan dia semua suku ya? Iya, sahabat semua suku. Saya nggak lihat di situ sahabat semua suku yang ada di Sumatera Utara, kan bisa? Iya, bisa jadi. Satu dunia ini. Sahabat semua suku dia. Atau sahabat semua lapisan. Lapisan yang mana kita nggak tahu. Yang penting dia sahabat semua. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan tagline itu. Iya. Saya pernah ingat ini Pak Dokter. Ya. Ini agak menyimpang sedikit, tetapi ada 2 bahasa yang dulu sempat kita diskusikan. Ya. Pertama ada bahasa slogan, ada bahasa pembangunan. Ini mungkin kalau dulu kita sering berdiskusi, tagline kepala daerah ini kan, ini bahasa pembangunan atau hanya bahasa apa istilahnya? Dia ada bahasa pembangunan yang memang ada menyimpan narasi pembangunan gitu ya. Tetapi ada yang hanya sekedar aja. Itu tadi yang saya bilang glittering generalistis. Nggak ada hanya sebenarnya. Tapi itulah dia kan kayak gitu. Nah, ada Glory Association yang kedua. Nah, yang ketiga adalah cut staking. Ini menyatakan kesiapan. Ini yang paten pula lagi. Yang penting siap. Ini udah yang tertinggi. Ini yang paling optimis. Harus tunjukkan optimisme seorang calon pemimpin. Apakah masuk kategori seperti ini misalnya? Kan ada ada kisah gitu ya, seorang calon kepala daerah ingin membangun jembatan gitu.
Dia udah berapi-api berkampanye akan membangun jembatan. Tiba-tiba nggak terpilih. Tiba-tiba dicela, diingatkan oleh warganya. Maaf Pak, di sini nggak ada sungai katanya. Sungainya pun kita bangun katanya. Jadi tidak hanya jembatan, sungainya pun kita bangun gitu. Apa ini termasuk yang begini nih modelnya? Iya, yang begitu. Makanya ini dibatasi dengan kalau saya ngasih post lainnya itu jangan sangat bombastis. Okay. Seolah-olah ini menjadi ilusi nanti jadinya. Kan? Oke. Yang biasa sajalah. Bahasa itu kan mencerminkan, merefleksikan diri kita. Sekeliling kita. Itu tadi interaksional. Makanya kalau Anda membuat bahasa-bahasa politik yang ingin Anda gunakan nanti dalam pertarungan Anda, ya gunakan yang realistis, yang ada di sekeliling Anda juga. Jangan kan jika saya terpilih, saya akan turunkan salju. Kan nggak mungkin. Salju diimpor dari luar, kemarin udah cair. Kecuali dibuatnya di dalam ruangan yang AC gitu, penuh AC. Itu nggak realistis juga lah. Dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih realistis. Nah, kalau seandainya, menurut pandangan seorang Julpan ya, Dr. Julpan, kata apa yang tepat saat ini? Ketika misalnya nih saya mau mencalon jadi wali kota Medan nih Pak Julpan. Bahasa apa yang paling tepat saya gunakan sehingga tidak juga tadi terlalu optimis, tidak juga angin lalu gitu. Tapi benar-benar sebuah ada makna yang kuat gitu. Mana tahu nanti ada calon wali kota yang menggunakan ini kan kita ya. Ini pertanyaan yang mencoba language trap ini namanya. Jadi begini. Kita sebenarnya dari linguistik ya, dari ilmu bahasa sebenarnya kan ada istilah konsultan politik gitu kan. Dari segi ilmu politiknya, ilmu kesehatan juga ada kan, ilmu bahasa juga ada. Kita sama-sama tahu ini ada di dunia konsultan politik dari segi bidang apapun itu ilmu kan, lintas disiplin. Kalau Anda ingin membangun tagline yang baik, bangunlah dari kegelisahan warga Anda. Saya memang sekarang sudah menjadi warga Deli Serdang, tapi sejak 2014 sampai ke bawah itu saya Kota Medan. Sampai 2004. Dari 2004 sampai 2015 saya warga Kota Medan. Apa yang kita resahkan di Kota Medan? Tadi saya singgung mantap itu. Saya terpikirkan tadi siang. Kenapa saya bilang tadi mantap? Aman. Geng motor. Ya kan? Di Kota Medan. Keamanan kita masih perlu diperhatikan oleh pihak yang berwajib. Coba kita lihatlah, baca setiap hari koran-koran, media-media massa yang menghiasi Kota Medan. Selalu terkait dengan ketidakamanan. Iya, ketidakamanan. Kemudian kedua ketertiban tadi. Tertib, mantap. T-nya itu tertib. Tertib. Anda lah yang sehari-hari menggunakan jalan lintas di Kota Medan. Ampun. Tertib enggak kita? Itu untuk yang berlalu lintas. Kalau kita masukkan dari segi linguistik, lanskap linguistik itu ada loh. Coba Anda bayangkan ada berapa ribu atau berapa juta papan iklan di Kota Medan ini. Isinya itu kan bahasa semua. Nggak pernah diatur secara lanskapnya itu baik itu gimana. Coba lihat kota-kota yang maju. Negara-negara maju. Itu diatur loh. Ada, kami meneliti itu lanskap linguistik. Coba bayangkan daerah Kota Medan mau diangkat menjadi ikon wisata Nusantara gitu kan. Apalagi kita alhamdulillah kita sudah mendapatkan gelar sudah diterima ya Danau Toba menjadi geopark gitu kan. Otomatis nanti orang dari luar negeri ya mayoritas turunnya di Kuala Namu. Kuala Namu nanti nginapnya di Kota Medan. Kemudian Kota Medan mendapatkan sedikit akses gitu kan dari pariwisata yang Danau Toba itu. Gimana kemudian kita menempatkan lokasi-lokasi wisata ini? Papan iklannya itu menjadi bagus gitu. Tidak semrawut. Enggak semrawut, tertib enggak? Kalau kita kira-kira dengan tertib tadi, bukan hanya di lalu lintas, ketertiban umum ini gitu. Iya, bahasa tadi ya. Iya. Lanskap linguistik perlu kita atur itu.
Itu ada bidang ilmunya sendiri dalam linguistik ada. Membahas kalau misalnya di wilayah ini. Iya, ini yang dinaikkan. Ini yang kita jual dalam daerah ini. Ini bahasa yang begini gitu. Enggak semberawut seperti hari ini ya. Ini sekarang gimana gitu. Tertib, kemudian adil. Ini adil ya pasti terkait dengan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, keadilan ini yang dibutuhkan. Sekarang kan Kota Medan. Iya, 2 kali. Iya. Udah hat-trick. Kan saya tadi mau sebut itu, makanya Saudara Bambang yang nyebut. Nah, coba kan. Nah, itu dia. Kemudian kita itu penegakan hukum ya, keadilan. Kemudian bersih. Ini terkait dengan aktivis-aktivis lingkungan kan, bersih. Kota Medan sempat mendapatkan julukan kota tet. Itu yang mau kita perbaiki gitu kan. Nah. Kota terjorok. Iya, gitulah. Ya, itu PR kita bersama. Kalau saya yang sebagai warga Deli Serdang yang setiap hari melintas di kota Medan, itu yang empat hal yang mesti kita perhatikan dan keseharian. Maksudnya apa? Kita terkadang ngomongin politik, anak-anak nggak kita libatkan. Anak-anak nggak dilibatkan dalam wacana politik, dalam kampanye kan. Enggak. Tapi dalam mendapatkan hasil dari kita memilih seorang politikus, anak-anak merasakan loh. Dampaknya. Jadi jangan kita nggak bersikap adil gitu. Saya kenapa orang berpikir anak-anak nggak boleh dilibatkan dalam politik? Oke. Dalam kampanye dia nggak boleh diikut sertakan. Tapi dia punya setelah aspirasi terpilih dia punya aspirasi lah. Siapa yang mau tinggal di kota yang kotor? Orang tua sibuk menjaga kebersihan kuku anaknya. Sementara di lingkungannya nggak bersih. Jadi anak-anak dapat gimana gitu? Aneh kan? Ya, jadi jangan hanya berpikir politik ini urusan orang dewasa gitu. Urusan orang yang sudah memiliki hak pilih. Bukan itu. Saya menyuarakan hati anak saya karena dia pernah bertanya sama saya. Siapa orang ini ya? Bapak itu pakai topi jengkol yang banyak-banyak warna putih itu ada kan? Yang sepasang di kanan kiri, di kanan kiri itu ada kan, ada gambar toba yang banyak-banyak pangkatnya itu kan gitu. Dia nanya, "Ini siapa ya?" Kayak Opung katanya. Iya, tuanya kayak Opung, tapi kapasitasnya bukan Opung. Siapa ini ya? Ini Tit, saya bilang kan kayak gitu. Apa kerjanya ya? Ya, saya coba menjawabnya kan gitu. Dialah yang mengatur kehidupan kita selain kalau Allah itu Kak mengatur rezeki kita. Dia yang mengatur berapa pajak yang harus ayah bayar, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk makan di sini. Saya bilang, kalau kakak tahu masuk kebun binatang musuh, saya bilang, kakak tahu kalau kita masuk kebun binatang Medan, bayarnya berapa rupiah? Dialah ini pelakunya. Iya. Bapak ini termasuk yang bertanggung jawabkannya nanti di depan kita dan di depan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu efek untuk anak-anak loh. Sekedar hanya kebun binatang. Kebersihan. Ya, itu dia. Nah, oke, kalau misalnya tadi dari perspektif mantap lah ya kan, mantap gitu. Nah, itu dari mewakili bahwa tagline itu sebaiknya mewakili persoalan-persoalan dan menggambarkan ada imajinasi soal perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Nah, ini lagi-lagi nih Pak Dokter, kita sudah sampai di tahun 2020. Saya tadi terkejut ternyata ada juga diskusi soal lanskap, bahkan narasi billboard, papan iklan itu seharusnya ditata sampai pada bahasanya gitu. Nah, tapi ini belum sampai nampaknya. Apakah pengetahuan ini yang belum sampai kepada pengambil kebijakan atau pengambil kebijakan yang nggak mau tahu dengan pengetahuan ini? Mungkin bisa antara dua gitu. Iya, bisa antara dua. Bisa ini dari akademisi mestinya menyampaikan, kemudian para eksekutif menjemput aspirasi ini kepada akademisi itu juga bisa. Bisa ya. Nah, kiranya nanti macam Bambang ini kan Saudara Bambang membuat acara diskusi lagi yang memang kalau ada calon atau tokoh yang ingin menjabat ya kita buka diskusi ini gitu. Terkadang ini kan dia memang lanskap linguistik menjadi hal yang baru sendiri di Kota Medan, kajian ini apalagi di Indonesia khususnya di Kota Medan. Menjadi hal yang baru, tapi di negara-negara yang maju itu diperhatikan loh. Bagaimana menyusun. Saya berpikir, kalau saya dari Deli Tua kan, kalau mau ke USU kan lewat flyover Jamin Ginting. Saya kebayangkan itu.
Gimana lah suatu saat kalau flyover Jamin Ginting ini dibuat grafiti, dilukis cantik gitu, tapi pakai bahasa yang menunjukkan identitasnya orang Medan gitu. Sebenarnya, Pak Dokter, ada nggak apa sebenarnya identitas kota ini? Selalu menjadi perdebatan dari sisi dari linguistik tadi gitu. Apa sih identitasnya kita ini sebenarnya, Pak Dokter, di kota Medan ini? Saya belum melihat ya. Dulu ada beberapa tagline kampanye yang menarik menurut saya gitu ya. Ada ya macam-macam di masa lalu gitu. Tetapi tidak tertinggal hingga hari ini, selalu berubah-berubah gitu. Ya dengan fenomena berganti pemimpin di tengah permainan gitu ya. Apa sebenarnya identitas itu? Saya sering mendapatkan diskusi itu gitu. Kalau kita buka BPS, Badan Pusat Statistik, khususnya Kota Medan. Kota Medan ini kan dilaporkan atau kita kenal sebagai kota yang heterogen, bukan homogen. Jadi untuk menentukan identitas satu etnik saja akan berbenturan dengan etnis yang lain. Kan begitu. Ada Karo, ada Minang, ada Melayu. Saya baca BPS yang terakhir justru Melayu jumlahnya menurun gitu. Malah Mandailing yang naik dengan orang-orang Toba begitu. Padahal di tengah kota Medan ini ada lanskap kesejarahan Islam yang luar biasa megahnya dahulu kala kan gitu. Ada Istana Maimun, ada Masjid Raya Osmani, ada Masjid Raya Al-Maksum gitu kan di tengah kota Medan. Jika identitas ini diangkat, mencolok sendiri dia, bagaimana dengan identitas yang lain gitu. Jadi ini memang kota yang sangat heterogen. Baik berdasar multikultur, baik itu ya dari agama, bahasa kita juga kaya di sini kan. Kemudian dari suku itu juga keetnisan gitu. Itu tadi yang saya katakan, dengan keragamannya itu, dengan multikultural itu, kemudian ini proses politik gitu ya, sampai di masa Pilpres itu kemarin sangat ini ya ketat ya gitu. Lagi saya ulang, seberapa daya tahan kita gitu. Sementara kita sendiri kalau memunculkan satu identitas, ya identitas Medan itu ya heterogen tadi kan, tidak satu warna gitu. Nah, apa yang seberapa daya tahan kita kalau polarisasi itu kemudian diproduksi terus dengan beragam, kita sudah dikejutkan nih. Hal-hal yang tidak pernah terjadi, satu agama menghina agama yang lain, agama ini menghina agama, itu kan terjadi akhir-akhir ini. Dan itu sebelumnya tidak pernah kita alami. Apa yang dari sisi tadi, kalau kajian linguistiknya, apa yang pesan apa yang tidak diproduksi sehingga bisa menghentikan itu? Kalau saran saya, jangan coba-coba memproduksi ujaran kebencian dan berita bohong, menebarkan berita bohong di Pilkada Medan nanti misalkan di tengah yang sedang kita hadapi ini gitu. Jangan coba-cobalah. Karena kita ingin merasakan kota Medan dan sekeliling kota Medan juga berefek itu nanti kan menjadi kota yang damai. Kita ingin Medan ini nyaman, damai kan kayak gitu. Masyarakatnya sejahtera, tertib, bersih, itu kita mau. Seberapa tahan? Saya lupa. Pada pemilu yang pilkada sebelumnya, daya pilih kota Medan, warga kota Medan turun atau naik dari sebelumnya? Kalau dari pilkada wali kota yang 2014 itu cuma 25%, sekitar 25% partisipasi. Menurun dari 2010 atau menang? Dari 2010 itu dari sebelumnya kayaknya menurun seperti. Kayaknya menurun ya. Iya. Ada nggak ada korelasinya dengan daya tahan kita gitu? Orang muak kalau saya bilang. Ketika Anda sudah muak, Anda mau nggak lakukan lagi? Memilih. Enggak kan? Kita malah acuh. Apolitis orang, apatis kan? Kalau saya bilang daya tahan apanya sekarang? Daya tahan untuk menahan kesabaran gitu. Daya tahan kita untuk menahan supaya tidak tidak ada konflik. Ada konflik gitu sebenarnya. Gitu. Karena saya kira 2000 pilkada wali kota terakhir itu sekitar 25% partisipasi. Kemudian di pilkada gubernur naik di angka 50%-an, kemudian di Pilpres naik 70%. Di tengah hiruk pikuk perbedaan dan polarisasi itu ternyata memicu partisipasi politik yang lumayan gitu sampai di angka 70%. Nah, itu kan
kita bisa lewati itu dengan walaupun ada dinamika, tapi kita bisa lewati dengan kita bilang damai lah gitu. Nah, apakah di pilkada wali kota ke depan ini itu akan misalnya tetap dalam kondisi yang panas gitu ya, dengan polarisasi tadi, perbedaan kemudian diproduksi terus hitam putih terus dikedepankan. Nah, itu apakah kita bisa masuk ke wilayah konflik atau menurut kita di Sumatera Utara, saya gimana? Saya mau sebutkan begini. Saya tinggal di Deli Serdang. Keluarga besar ibu saya tinggal di Kota Medan. Dalam keluarga ibu saya itu ada yang beda agama. Kan gitu. Kalau nanti misalkan ke depan, saya tidak ingin menjadi futurolog di sini. Jika ujaran kebencian yang bernada provokasi dan menghasut berujung kepada harmonisasi sosial, akhirnya konflik kita, saya belum melihat ke arah sana. Kita cenderung bertahan. Kenapa? Uji coba yang dilakukan oleh dua pilkada sebelumnya itu sudah sangat menohok dan menarik perhatian orang loh. Kita macam dua kubu yang 2010 itu, macam terpecah belah. Rupanya enggak kok, biasa cemana, namanya tulang hami katanya apa kan gitu kan. Nah, biasa itu. Itulah orang Medan, tahannya orang Medan. Kayak dia memang mini Indonesia gitu kan, miniaturnya Indonesia. Memang kita sangat menghargai itu. Bahkan waktu yang 2000 berapa tuh yang kejadian demo di DPRD Su meninggal anggota DPRD itu siapa? Nah, itu ya. Nah, itu dicoba lagi kita kan. Ternyata kuat kita bertahan bangsa orang Sumatera Utara ini gitu. Khususnya Kota Medan survive kita nggak termakan isu. Entah itu karena memang nggak peduli atau memang tingkat keimanannya memang tinggi gitu kan. Ini ya udahlah sama-sama bangsa Indonesia kok gitu. Sama-sama orang Sumatera Utara kok, sama-sama orang Medan kok. Alah gitu-gitu ya. Apakah itu? Saya nggak tahu apa penyebabnya gitu kan. Tapi menarik nanti karena kan kita perlu sebenarnya mendiskusikan pilkada Medan yang di depan mata nih Pak Dokter, karena tapi sampai hari ini kan belum ada yang definitif ya, belum ada yang mendaftar juga ke KPU gitu kan. Kita mau ngelihat nih narasi-narasi yang muncul, ini sangat menarik secara dari sisi linguistik ya. Apakah narasi itu membangun, apakah dia destruktif atau dia malah membangun sebenarnya, memberikan konstruktif konstruktif. Nah, itu yang saya katakan. Nah, yang terakhir nih Pak Dokter. Ini dalam tadi Pak Dokter tidak mau menjadi futurolog gitu ya. Tidak bisa tapi yakin percaya bahwa kita bertahan. Kita punya daya tahan yang kuat untuk itu gitu. Tetapi tetap dengan supaya ya tidak menyebarkan hasutan, provokasi yang berisi ujaran kebencian. Harusnya stop lah harusnya stop. Karena kita perlu pilkada yang damai, yang sejuk gitu dan memberikan harapan ya. Mungkin 25% yang lalu itu karena tidak memberikan sesuatu yang tidak ada kejutan sehingga partisipasi rendah gitu ya. Bisa kita jadi. Berharap ke depan ini lebih baik. Bisa jadi. Apalagi Medan dengan segala dinamikanya sekarang itu, dengan segala problemnya butuh penanganan ekstra sebenarnya kan, sehingga bisa menyelesaikan persoalan. Nah, pertanyaan saya yang sebagai closing nih Pak Dokter. Hubungan antara linguistik, kemudian bahasa tadi, dengan bagaimana masa depan kota ini. Itu menurut Pak, dengan kondisi hari inilah, bahasa-bahasa para politisi, kemudian bahasa-bahasa para, ya macam-macam kan kita ngelihat hari ini. Ada pemerintah yang marah-marah, segala macam yang tanda kutip. Bagaimana Pak? Saya sejak 2016 terlibat dalam penelitian kesantunan berbahasa. 2016, 2017, 18. Di Kota Medan? Iya, bahkan di Deli Serdang. Kita sudah mengabdikan, ada pengabdian kita itu di Karang Taruna Kota Medan, Medan Amplas. Bagaimana kita kasih penjelasan kepada anggota Karang Taruna Medan Amplas berbahasa secara santun untuk menghindari ujaran kebencian. Kita kasih trik-triknya, tipsnya. Ini loh, aplikatif kita pada saat itu. 2016, 17, 18, 19 bahkan disertasi saya itu tentang kesantunan berbahasa. Dari kesantunan berbahasa itu saya
mengusulkan yang lebih tinggi dari kesantunan berbahasa, namanya keihsanan berbahasa. Keihsanan berbahasa. Iya, ihsan dari kata baik. Keihsanan itu kebaikan dalam berbahasa. Jadi bahasa itu dianggap ibadah. Selama ini kita selalu menyepelekan bahasa. Jadi bahasa yang kita cakapkan sehari-hari itu seolah-olah bahasa yang nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Padahal setiap aktivitas manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Apapun itu. Karena kita adalah negara yang berprinsip kepada ketuhanan yang Maha Esa. Apapun kegiatan kita itu kita pertanggungjawabkan di muka Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk berbahasa. Kan begitu. Jadi kalau Anda ingin menjadi politikus yang handal, yang jujur, yang ingin merebut kekuasaan, bahkan ingin mempertahankan kekuasaan yang sudah Anda di tangan Anda, gunakanlah bahasa yang santun. Apa bahasa yang santun? Bahasa yang tidak melukai, mencederai, menyakiti hati pendengar Anda. Siapapun yang mendengar, baik itu yang di depan Anda ataupun yang tidak di depan Anda. Bahkan yang nggak Anda lihat, Tuhan yang Maha Kuasa. Buat dia senang gitu. Anda senang, yang mendengarkan senang, Tuhan pun senang. Semesta pun mendukung. Semesta pun mendukung. Karena itu yang kita butuhkan sekarang. Bahasa itu cermin orientasi hidup kita. Orang bisa dilihat, dia ini berpikir otaknya dengan baik ketika dia bisa berbahasa secara baik. Kan begitu. Makanya ada orang yang nggak santun. Lantas mau kita bilang, apakah hatinya tidak baik? Dalam orang Arab, karena saya Arab ya, ada al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu di dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kan begitu. Hati kita itu harus sehat supaya ucapan kita pun harus tetap sehat. Tetap sehat. Begitu. Kayak mana kita mau menciptakan kondisi yang aman, tentram, damai gitu. Sedangkan ucapan kita aja belum mendamaikan gitu. Apalagi kalau kita menjadi public figure, orang yang populer, pejabat publik gitu kan, pejabat politik. Jangan, kalau bisa dihindari itu kata-katanya. Memang mereka diberikan ruang untuk bereufisme. Memang itu tugas politikus. Dia nggak bisa bilang, saya akan naikkan BBM malam ini. Nggak boleh bilang gitu. Meskipun harus dinaikkan. Iya, mestinya kita ingin menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Itu memang wajib, mereka memang bereufisme, memang itu lahan mereka, memang harus begitu. Jadi kita nggak panik gitu loh. Iya, kalau kita harus naikkan. Itu termasuk kesantunan berbahasa. Jadi kesantunan berbahasa sekarang itu yang sedang kami gencarkan, kami lakukan, kami aplikasikan ke sekolah-sekolah, kami sosialisasikan, kami abdikan diri kami, mengabdi kami ke sekolah-sekolah, ke organisasi kepemudaan gitu kan, supaya anak-anak muda ini bersikap santun. Ketika dia nanti menjadi orang besar, jadi orang yang berhasil gitu kan, pokoknya bisa orang yang mempengaruhi orang lain gitu. Kata-katanya adalah kata-kata yang mencerminkan budaya nenek moyangnya. Nenek moyang kita ini kan selain seorang pelaut, tapi bukan ahli kombur ya, nenek moyang kita. Bukan. Tadi, kalau saya bilang tadi, kita kesantunan itu satu menjadi poin penting. Poin penting. Apalagi yang umat beragama kan. Saya tadi bilang orang Islam dia nanti mungkin diskusi selanjutnya ada keihsanan berbahasa itu apa sih? Kalau kesantunan kan dia general ini. Memang untuk ada yang lebih dalam, lebih shape-nya lebih khusus untuk orang Muslim gitu kan, namanya keihsanan berbahasa. Keihsanan berbahasa. Gitu. Jadi yang terakhir nih Pak Dokter, bagaimana Pak Dokter menilai, kita beberapa tahun terakhir sering melihat antara pemimpin marah-marah dengan pemimpin yang santun. Kenapa muncul gitu di tengah kita yang sebelumnya tidak pernah kita lihat gitu ya? Akhir-akhir ini kita bisa melihat ada pemimpin marah-marah gitu ya. Itu apa? Fenomena apa itu gitu? Dan kaitannya dengan kesantunan berbahasa tadi. Kalau menurut Pak Dokter, apakah sudah ada kajian tentang fenomena itu? Ada pemimpin yang di ruang publik marah-marah gitu. Itu seperti apa?
Ya ini terkait dengan retorika pastinya kan. Retorika. Ada orang yang beretorika itu secara santun, adem gitu, tapi nyelekit. Satir mungkin ya. Mencubit gitu kan, mencubit ya bahasanya. Ada orang yang sebenarnya keras-keras, wow, tapi hatinya sebenarnya enggak. Kalau di dalam ilmu bahasa ada namanya itu speech act. Tindak tutur. Iya. Saya mau melihat dari sini gitu. Kalau yang ilmu yang lain itu bukan bidang saya, takutnya nanti saya dipersalahkan. Kita bisa lihat dari kalau dalam kajian pragmatik itu dari linguistik bisa kita lihat ada slot-slot yang bisa kita isi. Ketulusannya, intensinya, memang berniat marah atau enggak. Itu kita hubungkan dengan konteks ketika dia bertutur. Konteksnya ini ada konteks mikro dan konteks makro. Sangat sangat kompleks. Kalau kita ingin melihat itu, apakah dia benar-benar emosi atau tidak, atau hanya sekadar sandiwara saja. Memang sangat kompleks ya. Kalau dalam komunikasi kan kita akan lihat siapa yang berbicara, kapan dibicarakannya, dan bagaimana dia berbicara, kepada siapa dia berbicara. Itu juga kita lihat. Kalau ada pemimpin kita yang hobinya marah-marah, ya kita bisa lihat. Nanti dalam konteks itu kalau kita biasa penelitian, kita akan lihat. Kita tanya latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, sampai ke sana lah. Karena kita mau mendapatkan apakah memang marah-marah ini karakter dia atau hanya sekadar sandiwara, gimmick gitulah istilah orang sekarang. Kenapa hanya sekadar pencitraan gitu kan. Kita butuh penelitian yang lebih mendalam lah. Tapi itu biasanya kalau kita lihat kan gaya kepemimpinan seorang berbeda-beda kan gitu. Kita pun selaku orang tua berbeda itu nanti. Untuk sama mendidik anak ya. Mendidik anak sama yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kita latih seperti tentara gitu lah. Nomor 2 hansip. Semi militer. Sama nomor 3 santun. Nah ini karena dia malah paling bontot, paling kecil gitu. Gitu-gitulah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Julpan atas waktu bincang-bincangnya dengan sama-sama. Ngobrol pikiran ngopi, Roman Kopi. Mantap nih. Ke depan kita berharap bisa muncul lagi diskusi-diskusi tematik seperti ini. Apalagi nih makin banyak bahasa-bahasa yang akan muncul. Bisa saja minggu depan sudah ada bahasa baru lagi. Tiba-tiba udah ada selain mantap bah, sudah ada tiba-tiba kreak bah, macam-macam kan. Yang mungkin bisa jadi bahan diskusi jangan apalah, saya pesan kepada para politikus gitu kan. Jangan menganggap sebelah mata permasalahan bahasa gitu. Bahasa ini bisa menciptakan konflik. Tapi melalui bahasa juga kita bisa menyelesaikan konflik. Itu dia. Semua aktivitas manusia tidak ada yang terlepas dari bahasa. Berbahasa. Enggak ada. Bahkan bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh. Iya kan? Iya. Begitulah dia. Jadi jangan pernah mengesampingkan atau menganggap ini menjadi hal yang kecil, sepele, ringan, remeh-temeh. Atau rengginang gitu bahasa apanya gitu kan. Ini remah-remah gitu. Bukan. Ini masalah yang krusial gitu. Anda akan dilihat kapasitas Anda sebagai seorang politikus yang handal ketika Anda dapat menggunakan bahasa. Nanti akan kita cari tahu Pak Dokter siapa aja pemimpin yang sudah menamatkan kajian ini sehingga bisa muncul di publik. Kita ngelihatnya wah ini punya isi. Oh ini nggak punya, pemimpinnya nggak punya isi dengan bahasa tadi ya. Bahasa apa? Pemimpin yang kalau mau pidato disiapkan dulu. Gitu. Oke baik. Terima kasih Dr. Julpan. Ya teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi sampai di sini bincang kita malam ini semoga bermanfaat terutama menghadang pemilu Pilkada Medan 2020 agar sama-sama kita saling jaga bahwa betapa penggunaan bahasa ini memberikan peranan penting. Apakah kita akan melewati pilkada yang konstruktif atau malah destruktif? Itu juga tergantung dari pilihan-pilihan kita sebagai publik yang mungkin terlatih ke depan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik sehingga tetap bingkai toleransi, perbedaan bisa dihargai dan kita menghasilkan pemimpin yang punya kapasitas yang baik juga dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Kota Medan. Demikian teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Julpan. Sama-sama.
Mau lihat teh? Mau lihat